marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkatnya kita selalu dalam kesehatan dan penuh keberkahan sehingga segala aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar atas izin Allah. Kemudian tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Fitrian Hasibuan dengan NIM 1208022223990 dari program studi agroteknologi UIN Riau. Yang saya hormati Ibu Penti Suryani, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi, Komunikasi, dan Penyuluhan Pertanian. Dengan dibuatnya video singkat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Penyuluhan Pertanian, di mana saya mengambil judul pembuatan serta manfaat mol bonggol pisang. Pupuk organik berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua, yakni pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Salah satu jenis dari pupuk organik cair itu adalah mol. Mol adalah larutan hasil dari fermentasi. Banyak bahan dasar yang digunakan sebagai mol yang banyak mengandung unsur hara makro, mikro, bakteri perombak bahan organik, agen pengendalian hama dan penyakit pada tanaman, dan sebagai zat pengatur tumbuh pada tanaman. Dengan demikian, mol dapat dijadikan sebagai pupuk organik, sebagai pestisida, dan sebagai dekomposer pada proses pengomposan. Salah satu prinsip pertanian organik yaitu memanfaatkan hasil sisa pertanian yang ada di sekitar kita untuk dijadikan sebagai pupuk dan pestisida nabati. Selanjutnya kita mengetahui apa kegunaan dari mol atau mikroorganisme bonggol pisang, yaitu pertama, dia ramah lingkungan, di mana hasil dari mol ini tidak meninggalkan residu pada saat aplikasi pada tanaman. Yang kedua, bahan yang digunakan juga bahan yang ada di sekitar kita yang tidak bermanfaat, itu bisa kita jadikan untuk bermanfaat. Yang selanjutnya, mol dari bonggol pisang itu mengandung unsur hara kompleks yang ada untuk menumbuhkan atau menyuburkan tanaman kita. Dan yang pastinya dengan menggunakan mol bonggol pisang dengan berbahan nabati, hasil dari kuantitas dan kualitas produk pertanian kita itu meningkat. Selanjutnya, bahan utama dalam pembuatan mol itu terdapat tiga, yaitu sumber glukosa seperti gula pasir, gula merah, dan sumber karbohidrat terdapat dari limbah singkong, terdapat dari air cucian beras, dan selanjutnya ada sumber bakteri seperti bekicot, keong mas, dan bonggol pisang. Dari berbagai jenis bakteri atau mikroorganisme lokal itu yang banyak digunakan jenis Rhizobium sp. Dari sebatang tanaman pisang banyak. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu bahan pembuatan mol bonggol pisang. Yang pertama ada 5 kg bonggol pisang, 1 kg air gula merah, dan 10 liter air cucian beras. Cara pembuatan bonggol pisang, mol bonggol pisang itu sendiri yaitu bonggol pisang itu dipotong-potong kecil-kecil. Setelahnya air cucian beras dengan air gula merahnya itu dicampurkan menjadi satu larutan. Kemudian air cucian beras dan gula merah yang telah dilarutkan itu dicampur dengan bonggol pisang yang telah dipotong kecil-kecil. Kemudian diletakkan atau dicampurkan ke dalam drum atau ember yang telah disediakan, dan kemudian ditutup dengan kertas koran. Setelah 3 hari setelah kita membuat mol bonggol pisang itu, kita buka. Apabila berbau harum, artinya mol bonggol pisang itu dalam keadaan baik. Namun apabila terdapat bau busuk, itu artinya kita harus menambahkan air gula merah dengan tujuan sebagai makanan untuk mikroorganisme itu sendiri. Selanjutnya, mol bonggol pisang ini
pupuk dan untuk proses pengomposan. Untuk penggunaan tanaman itu sendiri yaitu kita mencampurkan 500 cc per satu tangki atau 15 liter pada contohnya pada tanaman padi pada fase generatif ataupun fase vegetatif pasca penanaman yaitu 10, 20 sampai 30 hari setelah tanam kita siramkan pada tanaman padi itu. Untuk proses penggunaan pengomposan kita membuat dengan perbandingan 1:5 di mana 1 liter itu mau lubang bol pisang dicampur dengan 5 liter air biasa, kemudian dicampurkan lagi dengan 1 ons gula merah, kemudian kita siramkan pada proses pengomposan sebagai dekomposer penghancur bahan organik tersebut. 3. Mol bonggol pisang itu sendiri bisa digunakan setelah 15 hari fermentasi. Caranya setelah 15 hari fermentasi itu mol bonggol pisang itu disaring dan airnya itu yang dijadikan sebagai pupuk atau untuk proses pengomposan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga para pendengar video singkat saya ini, khususnya para petani, bisa langsung mempraktekkan apa yang saya sampaikan. Harapan saya ke depannya semoga dalam bidang dunia pertanian ini mampu memanfaatkan bahan-bahan yang di sekitar kita sebagai pupuk ataupun pestisida. Dengan demikian kita dapat mengurangi penggunaan bahan kimia yang mana dapat merusak